Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam semangat untuk kita semua. Selamat datang kembali di live kelas Zenius Education bersama saya Kak Fahri. Di hari ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu tentang luar angkasa. Here we go. Untuk detailnya, mari kita simak PowerPoint berikut ya. Nah, ya hari ini kita akan membahas tentang misi eksplorasi luar angkasa. Apakah misi eksplorasi luar angkasa itu penting dilakukan? Jadi hari ini kita akan membahas tentang eksplorasi misi eksplorasi luar angkasa. Apakah sepenting itu? Here we go. Tapi sebelum itu, ayo kita santai dulu ya, kita ngopi dulu, biar relax. Kalau kalian punya kopi, ya silahkan diminum, atau ada teh, ada air putih, silahkan. Yang penting otak kita fresh, otak kita santai dulu ya. Jangan tegang-tegang. Oke, kita mulai ya. Tentang space ya, atau luar angkasa. Saya yakin pasti ada di antara adik-adik semua yang masa kecilnya pengen jadi astronot. Ada nggak? Ada pasti. Saya juga gitu dulu. Ya, pengen jadi astronot. Pengen keluar angkasa. Kenapa sih kita harus capek-capek ya keluar angkasa? Karena kita tahu kan, misi luar angkasa itu butuh dana yang luar biasa banyak. Tapi kenapa tiap 6 bulan sekali astronot-astronot dari Amerika Serikat, dari Rusia, dari negara-negara yang bekerja sama untuk membangun stasiun luar angkasa internasional itu bergantian pulang pergi ya, terbang dari orbit bumi ini. Bahkan kita baca berita beberapa bulan yang lalu, negara seperti Uni Emirat Arab saja itu sudah melakukan misi penerbangan luar angkasa ke Mars yang diproyeksikan sampai 2021 ya, Februari 2021. Kenapa sih harus capek-capek membuang dana untuk hal-hal yang tidak pasti seperti ini? Ya. Sebenarnya apa sih pentingnya riset luar angkasa, serta apa sih manfaat kita mencari kehidupan di dunia lain ya selain bumi? Di bumi kan semuanya sudah lengkap ya, sudah nyaman, ada keluarga di sini. Kenapa sih kita harus melakukan eksplorasi luar angkasa? Ada nggak manfaatnya? Nah, itu yang akan kita bahas di video di pembahasan kita hari ini ya. Oh ya, ini video bukan untuk kaum flat earth ya. Atau boleh deh kalau kaum flat earth biar terbuka wawasannya, biar berubah ya pola pikirnya. Kita bincang-bincang bersama ya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu manfaat misi eksplorasi luar angkasa. Kita tahu bahwa eksplorasi luar angkasa ini memang tidak selalu memiliki manfaat praktis ya, tidak akan langsung kelihatan manfaatnya. Walaupun melibatkan investasi ekonomi yang begitu besar ya, dan risiko juga yang besar, tapi manfaatnya sangat terasa ya di kehidupan kita sebagai individu atau sebagai kelompok dengan hal-hal yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Nah, 5 things you should know. Jadi di hari ini kakak akan memberikan 5 manfaat ya dari eksplorasi luar angkasa. Kenapa sih harus kita lakukan eksplorasi luar angkasa ini? Okay, into the space. Yang pertama, misi eksplorasi luar angkasa ini bisa melindungi bumi dari asteroid. Ya, jangan sampai kita berpikir bahwa kita di dunia ini, di bumi ini aman dari asteroid. Oh, tentu saja tidak. Ancaman asteroid itu membayangi kehidupan kita sehari-hari. Tapi jangan khawatir, karena dengan ekosistem luar angkasa yang telah dibangun oleh NASA dan kawan-kawan, kita sudah bisa mendeteksi ya dan memprediksi kapan ada asteroid yang bisa menghantam bumi, sehingga kita bisa memikirkan langkah-langkah untuk mengevakuasi mungkin atau untuk menghentikan asteroid itu kalau bisa ya. Setidaknya kita bisa memprediksi dan mengetahui jika ada benda langit yang besar sekali menuju bumi, tentu saja kita harus bersiap siaga, dan itu sekarang sudah bisa lakukan karena ada ekosistem untuk mendeteksi asteroid ya. Itu salah satu misi eksplorasi luar angkasa. Yang kedua, memajukan perkembangan dunia medis. Dunia medis, kesehatan, apa hubungannya ya kan? Tapi jangan salah ya, ternyata ada hubungannya perkembangan eksplorasi misi luar angkasa dengan dunia medis. Nah, udah tahu belum kalau mulai dari teknologi lengan robotik yang dapat bekerja secara autopilot ya, kemudian menggunakan pencitraan resonansi MRI ya, kemudian ada lagi teknologi lasik dan lain-lain yang digunakan di dunia medis sekarang ini, itu merupakan hasil dari penelitian-penelitian dilakukan oleh astronot-astronot untuk menunjang kehidupan mereka di stasiun luar angkasa. Nah, ya jadi banyak lain halnya sebenarnya, contoh-contoh perkembangan dunia medis akibat manfaat eksplorasi luar angkasa ini. Nah, yang paling terasa mungkin yang ini ya, mengawali penemuan-penemuan hebat. Wah,
penemuan-penemuan hebat ini maksudnya gimana? Bentar, coba kita lihat yang lain ya. Ini dari NASA ya, dari situs NASA. 20 things we wouldn't have without space traveling. Nah, jadi ada setidaknya paling tidak 20 benda ya yang tidak akan kita punya kalau misalkan kita tidak melakukan misi eksplorasi luar angkasa. Ternyata banyak sekali nih HP kamera ya yang kita gunakan itu ternyata ditemukan awalnya untuk membantu misi eksplorasi luar angkasa. Ya kalau tidak ada misi eksplorasi luar angkasa tidak akan ada HP yang memiliki kamera yang mungkin ya. Kemudian ada ini ya, lensa kacamata yang anti scratch itu anti gores ya. Kemudian lain-lain halnya banyak sekali sebenarnya ini, mesin scan ya, CT scan, lampu LED itu juga ternyata ditemukan untuk membantu misi eksplorasi luar angkasa pada awalnya. Kemudian ada ini ya, bahkan athletic shoes juga ya, sepatu atletik itu ternyata awalnya ditemukan untuk membantu mobilitas para astronot di luar angkasa. Nah, ini ya nggak sangka-sangka ya, water purification system, penjernih air ya, ternyata itu awalnya digunakan untuk misi eksplorasi luar angkasa. Termometer telinga ya, wireless, teknologi wireless seperti saat ini itu awalnya dikembangkan untuk menunjang dunia eksplorasi luar angkasa. Ini freeze drying, makanan freeze drying ya, kalau tidak disimpan di freeze dry makanan di luar angkasa itu tidak akan bertahan lama. Tetapi ketika mereka melakukan penelitian akhirnya bisa menemukan teknik pengawetan makanan yaitu dengan metode freeze drying. Nih, smoke detector, baby formula, ini tadi ya, artificial organ, lens, komputer, ya dan lain-lain itu ternyata banyak sekali ya. Kalau kalian lihat di situs NASA ataupun di Wikipedia ini semuanya adalah teknologi-teknologi yang ditemukan oleh NASA ya khususnya ini untuk menunjang eksplorasi luar angkasa pada awalnya. Pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga oleh kehidupan kita sehari-hari ya. Manfaat sekali ini ya ternyata. Oke, kita kembali ke yang tadi. Nah, manfaat berikutnya. Yang keempat itu adalah memenuhi kebutuhan bahan baku. Wah, ya kita dan kelima saat sejalan ini untuk mencari tempat hidup jika bumi sudah tidak bisa ditempati lagi. Nah, kita tahu sekarang jumlah manusia di bumi itu bertambah terus ya. Bahkan sekarang kalau tidak salah sudah 17 ya. Otomatis kapasitas bumi ini makin lama tentu makin berkurang ya. Dan akibatnya apa? Makanan juga akan jadi terbatas. Mungkin kalian pernah menonton film Interstellar ya. Di sana kan dijelaskan bahwa bumi di masa mendatang itu tidak akan bisa lagi sesubur saat ini, di mana tanaman mungkin tidak akan lagi tumbuh subur, sementara populasi manusia terus bertambah. Akibatnya apa? Ya pasti kita harus mencari tempat baru ya untuk tinggal. Otomatis butuh misi eksplorasi luar angkasa. Jadi memang untuk saat ini manfaat nyatanya mungkin belum terlihat, tapi jangan salah ya bahwa misi eksplorasi luar angkasa ini sangat penting. Kita bisa merasakan manfaat secara tidak langsung dari penemuan-penemuan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan di NASA dan di lembaga-lembaga penjelajah luar angkasa lainnya yang bisa menunjang kehidupan kita saat ini. Jika tidak ada misi eksplorasi luar angkasa, tidak akan ada handphone digital seperti ini, tidak akan ada teknologi wireless, tidak akan maju dunia kesehatan, dan lain-lain sebagainya ya, seperti manfaat-manfaat yang telah disebutkan secara sekilas tadi. Oke, jadi intinya kesimpulannya ya, misi eksplorasi luar angkasa itu sangat penting dan kita harus ingat bahwa kita manusia ini merupakan makhluk penjelajah ya kan. Dulu kita telah menjelajahi bumi dari pojok Amerika sampai ke Indonesia, dari Eropa sampai ke Asia dan lain-lain. Kita sudah melakukan penjelajahan. Nah, kita telah selesai di bumi, ya sudah kita saatnya untuk menjelajah luar angkasa. Kira-kira ada nggak bahaya dari luar angkasa? Tentu, sama ya, jelas karena membutuhkan dana yang sangat banyak. Kalau kita berpikir pesimis dan bersifat skeptis, tentunya akan menjadi bahaya. Jadi akan bahan fitnah dan lain-lain. Kemudian astronot-astronot tadi juga berkorban luar biasa. Ya, mereka akan menghadapi radiasi yang lebih tinggi dari matahari dan dari benda-benda langit lainnya. Kemudian juga tadi mengalami masalah kesehatan yang luar biasa. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk yang berakal dan tentu saja mengharapkan kehidupan yang lebih baik ke depannya, harus mendukung, mensupport eksplorasi luar angkasa ini. Ya, paling tidak kita tidak mencela, tidak mencaci dan tidak memaki. Ya. Dan mungkin kita harus membuka wawasan
bahwa memang eksplorasi luar angkasa itu tidak semata-mata program yang sia-sia, tidak semata-mata hanya program yang menghambur-hamburkan uang saja, tetapi di balik itu kita punya harapan besar untuk memiliki kehidupan yang lebih baik lagi untuk anak cucu kita nanti, ya. Jika bumi kita sudah tidak bisa lagi menampung kehidupan kita di kemudian hari. Oke, cukup demikian ya pembahasan kita pada hari ini. Thank you, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tanya-tanya ya di forum ini setelah Bapak tutup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.